Apa jadinya jika Rocky Gerung jadi Jaksa Agung? Ini adalah versi lain dari beberapa series Rocky Gerung jadi Jaksa Agung. Kali ini Rocky akan berhadapan dengan oligarki kekuasaan. Versi berikutnya adalah melawan kekuatan global. Satu keputusan politik mengguncang Republik. Rocky Gerung, seorang filsuf, bukan politisi, tiba-tiba ditunjuk jadi Jaksa Agung. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebuah perang logika melawan mafia kekuasaan, dan taruhannya adalah masa depan Indonesia. Tonton sampai habis, sebelum video ini dihapus. Kita akan buatkan beberapa versi seru dengan berbagai skenario intelijen. Kalau kamu percaya kebenaran harus diungkap, like video ini. Kalau kamu mendukung perlawanan Rocky melawan mafia kekuasaan, subscribe sekarang. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah Rocky akan selamat, atau justru tumbang? Oh pengen. Bayangin pagi ini bro. Rocky Gerung resmi melantik dirinya jadi Jaksa Agung RI. 5 menit kemudian, WhatsApp oligarki meledak. 3 bank besar blokir rekening anonim senilai 14 triliun rupiah. Kantor DPR kebanjiran surat pengunduran diri. Dan, di ruang rahasia lantai 38 sebuah gedung perkantoran Jakarta, 7 taipan terbesar negeri ini kumpul darurat. Mereka cuma nanya satu hal. Apakah Rocky akan membuka semua rahasia kita? Dan disinilah ceritanya dimulai. Republik Logika versus Republik Mafia. Segmen 1, The First Story. Hari ketiga duduk di kursi Jaksa Agung, Rocky dapat dokumen tebal setebal 1.700 halaman. Labelnya merah. Rahasia Negara, Korupsi Mega Infrastruktur. Isinya, daftar 53 pejabat aktif tersangkut aliran dana gelap. Bukti transaksi 2,8 miliar dolar ke luar negeri via tax haven. Nama 6 taipan raksasa pengendali proyek strategis nasional. Dalam sistem lama, dokumen kayak gini langsung dikunci rapat. Dan kuncinya dilempar ke laut. Tapi Rocky, dia malah bikin konferensi pers nasional. Dia angkat dokumen itu dan bilang, negara ini bukan properti oligarki. Mulai hari ini, mafia hukum gak lagi punya tempat bersembunyi. Bayangin bro, dalam 24 jam, IG pejabat penuh caption spiritual. Mohon doa agar kita diberi kekuatan menghadapi ujian ini. Sementara grup WA DPR ganti nama. Jadi, doa bersama hadapi Rocky. Segmen 2, The Secret Recordings. Minggu kedua, publik dikejutkan dengan bocoran rekaman rahasia. Dalam rekaman berdurasi 27 menit, terdengar percakapan antara seorang taipan besar, 2 menteri aktif, dan kepala aparat penegak hukum. Isi pembicaraannya, kalau Rocky terus bongkar kasus ini, semua kita tamat. Kita harus hentikan dia. Kalau perlu, pakai opsi darurat. Gue udah siapin skenario. Kita pakai pasal makar. Bocoran ini langsung viral. Twitter meledak. TikTok bikin remix rapnya. Dan di layar publik, pertama kalinya, Indonesia sadar betapa dalamnya gurita mafia kekuasaan. Kata Rocky di podcast, logika itu kayak bom atom. Kalau meledak, nggak ada oligarki yang bisa ngumpet di bunker. Segmen 3, Upaya Pemaksulan Rocky. Tanggal 3 Maret 2026. DPR gelar rapat darurat dengan satu agenda. Pemakzulan Jaksa Agung Rocky Gerung. Ketua DPR teriak, dia terlalu berbahaya. Dia ancaman bagi stabilitas negara. Rocky cuma jawab santai. Stabilitas siapa? Stabilitas oligarki. Dalam 12 jam, ratusan ribu orang turun ke jalan. Jakarta lumpuh. Gedung DPR dikepung massa. Rocky live di TV nasional. Kalau saya dimakzulkan karena menegakkan hukum, berarti republik ini bukan negara hukum, tapi negara dagelan. Data, opini publik. Survei LSI, 72% publik dukung Rocky. Indeks kepercayaan DPR turun ke 9%, level terendah sepanjang sejarah. Biasanya demo itu dibubarin. Tapi kali ini, aparat ikut demo. Mereka bawa poster. Bang Rocky, kami siap backup. Segmen 4, Simulasi Kerusuhan Politik Nasional. April 2026. Puncak eskalasi. Pemerintah sahkan keadaan darurat nasional. Pasukan militer dikerahkan ke Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Tapi justru chaos makin menggila. 3 jaringan TV mainstream disabotase hacker anonim. Dokumen rahasia kementerian bocor di Reddit dan Twitter. 18 nama pejabat kelas kakap diungkap menerima suap. Dalam 48 jam, dunia internasional turun tangan. CNN, BBC, dan Al Jazeera bikin breaking news. Indonesia diambang perang sipil digital. Bro,
Bukan peluru, bukan gas air mata. Yang bikin oligarki ketakutan itu cuma satu, logika. Dan Rocky bawa bom logika termonuklir. Segmen 5. Indonesia baru, 3 bulan setelah badai. Mahkamah Agung bikin keputusan bersejarah. Upaya pemakzulan Rocky ditolak. Jaksa Agung Rocky Gerung resmi menang. Mafia hukum dibabat. 41 pejabat tinggi masuk penjara. 2 Taipan kabur ke Karibia. Indonesia berubah. Indeks persepsi korupsi melonjak ke 62. Investasi asing naik 39% karena kepastian hukum. Kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tembus 80%. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, rakyat ngerasa hukum bukan dagelan, tapi senjata rakyat melawan maling berseragam dasi. Closing, the final question. Pertanyaannya sekarang bro, bukan cuma bisakah Rocky Gerung jadi Jaksa Agung, tapi, siapkah Indonesia menghadapi Rocky Gerung sebagai Jaksa Agung? Karena, saat logika naik tahta, semua topeng akan jatuh. Selamat datang di era baru, Republik Logika Indonesia.